Dan di saat Pak Anies Baswedan itu baca buku tentang bagaimana cara membayar hutang ya, Komjen Dharma ini udah punya konsepnya gitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik dari ini dibanding yang kemarin. Banyak umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang kontestasi capres ya. Ini sudah ada beberapa capres yang dideklar ya. Ada kemungkinan besar ada 3 ya. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, sama Prabowo. Ya ada kemungkinan kalau gua sih kalau 2 itu udah nggak mungkin ya. Yang 1 masih ragu-ragu gue. Nah, cuman gue melihat ada satu sosok nih yang bisa membuat gue sedikit tenang kalau beliau ikut kontestasi ini ya, karena gue mengenal sosok beliau itu ya beberapa kali. Gue termasuk orang yang banyak nge-share postingan tentang beliau ya. Beliau adalah Komjen Dharma Pongrekun ya, lo tau lah Komjen Dharma. Beberapa kali ya gue posting tentang beliau, bahkan gue pernah podcast sama beliau, dan gue sedikit sempat merasa sedikit takjub gitu. Di tengah kekuasaan rezim yang seperti sekarang, Komjen Dharma ini khususnya di masalah pandemi kemarin ya, beliau yang secara tegas ya menolak gitu. Untuk bahkan di konten gue beliau terang-terangan ya. Gue tanya, Abang Dharma vaksin? Beliau jawab enggak. Terang-terangan. Wah itu gue salut banget itu. Dan ada beberapa konten ya yang beliau menyatakan beliau bisa bayar hutang Indonesia dalam 1 hari. Beliau punya konsep gitu. Dan di saat Pak Anies Baswedan itu baca buku tentang bagaimana cara membayar hutang ya, Komjen Dharma ini udah punya konsepnya gitu. Untuk bisa membayar hutang Indonesia ini dia punya konsepnya. Cuman sayang sampai hari ini beliau belum dilirik ya. Siapa tahu aja. Dan ini termasuk usaha gue untuk cinta negeri ini, dan ini membuktikan ya Komjen Dharma itu beliau asalnya dari Indonesia Timur, dan beliau non muslim ya, dan beliau orang yang sangat berbineka ya. Lo mau tahu orang yang bineka ya Komjen Dharma ini. Beliau dalam beberapa acara ya bersama saudara muslim beliau bisa, dan beliau non muslim, dan beliau pemersatu gitu. Nah ini bisa sedikit memberikan harapan ya buat bangsa Indonesia bahwasanya ada nih tokoh pemersatu. Ya, ini kalau para kontestan capres itu melihat ini, mudah-mudahan beliau dilirik gitu. Kalau beliau ini ikut dalam kontestasi, bakal banyak berubah. Ya cuman beliau memang
Coba kalian perhatiin ya, selama ini beliau sampai dinonjobkan, ya saking lurusnya. Yang gue tahu nih, yang gue tahu dari beliau ini komjen ya, bintang 3, aktif. Itu beliau tinggal di rumah orang tuanya, pemberian orang tuanya. Ya kalau zaman sekarang polisi pangkat kombes sudah punya rumah guys. Dan beliau ini juga pernah dicalonkan sebagai ketua KPK, tapi ya gagal lagi karena terkenal lurus nih orang. Komjen Dharma ini terkenal lurus dan banyak posting podcast tentang beliau banyak beredar. Cuman ya ini yang gue heran, kenapa sih kok belum dilirik gitu. Gue berharap ini harapan gue. Sampai hari ini gue pribadi dan kelompok gue itu masih ragu-ragu tentang capres yang ada sekarang. Ya, ada yang memberikan harapan, ada. Ya, gue udah nggak mau lagi sih sama yang khianat-khianat, nggak mau. Ya, gue nggak mau lagi juga sama yang itu. Udah, gue nggak nyebut nama deh. Cuman masih ada satu harapan. Cuman gue masih ragu-ragu tentang pendapatnya dia masalah pandemi kemarin, sehingga membuat gue, masa iya orang ini. Ya. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu, alangkah baiknya orang sekelas Pak Komjen Dharma Pongrekun ini dilirik ya, atau diajak bicara gitu. Dan gue murni ya, gue bikin konten ini murni dari keinginan hati gue ya, sebagai muslim, sebagai warga Indonesia. Gue berharap Komjen Pol Dharma Pongrekun bisa dilirik dan bisa didekati, bisa dilobi untuk ikut kontestasi itu. Dan gue rasa untungnya banyak karena beliau dari Indonesia Timur dan beliau non muslim, sedikit meredam isu-isu radikal. Ya, kemarin gue posting juga kan bagaimana pendapat beliau tentang radikalisme. Ya, itu bisa ditekan dengan kehadiran sosok beliau ini. Dan yang paling utama, beliau punya konsep tentang bagaimana melunasi hutang Indonesia. Seperti video rangkuman yang akan gue sampaikan ini. Oke, langsung aja simak. Dan jangan lupa share guys. Buat kalian yang setuju share ini. Babe kok jadi endorse begini? Iya, ini harapan gue tinggal ini untuk Indonesia gitu. Maksud gue, ya nggak salah juga kalau gue punya menaruh harapan kepada seorang Komjen Pol Dharma Pongrekun. Karena beliau punya konsep yang seperti ini. Lihat rangkumannya. Ada 7 program kunci, salah satunya apa? Selesaikan hutang dalam 1 hari dan membangun negara tanpa hutang. Agar rakyat tidak dibebani lagi oleh pajak yang tinggi terhadap debitur asing. Maksudnya abang menguasai sistem itu untuk bisa melunasi hutang itu dalam 1 hari ya? Bukan menguasai sistem, kita tahu trik sistemnya. Oke. Itu kalau abang di challenge gitu bang, kira-kira umpamanya nih ada yang berani men-challenge abang gitu untuk membuktikan ini. Sekarang begini, dia challenge-nya gunanya untuk apa dulu? Untuk melunasi hutang. Dia pejabatnya, dia orang yang punya otoritas untuk melunasi hutang atau tidak? Harus yang punya otoritas, karena minta maaf bang. Ya, kan tadi bilang kalau ada orang. Ya, maksud saya gini. Spesifik bertanya, betul. Orangnya siapa? Memang sengaja gue nunggu ditanya orangnya itu yang gimana. Kalau Pak Aldo yang nanya nggak saya kasih tahu. Ya, enggak. Karena percuma kan? Iya, percuma karena kalau umpamanya nih sekelas presiden atau capres men-challenge abang gitu. Saya siap untuk membantu memberikan solusi terbaik bagi semua rakyat Indonesia. Setelah itu, rakyat Indonesia akan tidak dibebani pajak yang tinggi. Kalau kamu tahu sesuatu, kebenaran, kamu tahu jalan keluarnya, jahat dong. Kalau misalnya close the door, jangan dong, buka. Ya, berikan. Tuhan kasih gratis kok pemahaman ini. Masa kita pelit? Ini kan amal, ibadah. Saya tidak pernah akan berani menyampaikan suatu pernyataan atau membagikan ilmu kalau saya harus berdusta atau saya ini tidak mau. Buat apa? Saya akan berikan itu manakala ada pernyataan dan ya betul-betul di suatu pernyataan, ya bukan pernyataan asal ngomong ya, bahwa akan dilaksanakan. Kalau enggak, nanti malah yang ada apa? Justru dibuat jadi nggak bisa kan gitu. Kenapa saya bisa bicara begitu? Saya kasih ini ya, karena saya tahu sumber dananya.
Jadi kalau misalnya ada yang bilang, loh, kan jamak hutang setiap negara mau berhutang ke IMF. Misalnya Amerika juga hutang, Jepang juga hutang. Terus kalau Amerika hutang, Jepang hutang, emang Indonesia harus hutang? Nah, iya benar. Loh, kalau rumah tetangga kebakaran, emang kita harus kebakaran? Nah, Saya bangun logikanya supaya paham. Pasti selalu ada bantahan dari para pemuja utang. Negara lain juga utang, mana ada negara yang nggak utang? Utang itu nggak masalah, kita kan punya banyak sumber daya alam. Atau nggak apa-apa utang, kan yang penting jadi infrastruktur. Tentang negara lain juga utang, ini ibarat rumah kita kebakaran, terus dengan enteng dijawab, kayak cuma rumah kita aja yang kebakaran, tetangga juga kebakaran. Akhirnya sibuk berdebat soal krisis atau tidak, sementara rumah kita habis terbakar. Kedua, sumber daya alam itu buat rakyat Indonesia, bukan buat orang asing yang kasih utang siluman. Jangan jual tanah air buat asing. Ketiga, pembangunan infrastruktur itu memang harus dilakukan. Siapa bilang nggak perlu? Poinnya adalah pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu bisa kita lakukan tanpa utang. Mereka yang kasih utang itu sebenarnya nggak pernah keluar duit, utang siluman. Sekarang, jangankan membiayai infrastruktur yang cuma puluhan atau ratusan triliun, bayar utang 6.000 triliun pun bisa kita lakukan dalam sehari. Keempat, utang dalam falas itu adalah ancaman nyata buat ketahanan nasional. Kalau kekuatan asing mau memiskinkan rakyat Indonesia atau mau menjatuhkan pemerintahan, ketika jatuh tempo, sikat aja rupiahnya supaya anjlok. Satu orang pemain Wall Street seperti Soros sudah cukup untuk membuat krisis Asia dan menjatuhkan rezim berusia 32 tahun. Inilah ketahanan nasional dalam Karena saya berpikir begini, sulit sekali kah menyelesaikan itu? Gitu. Sejak kapan kita tuh harus berhutang? Saya suka ngulik gitu ya. Kenapa kita harus berhutang? Coba, mari saya ajak kita lebih kritis. Sejak kapan hutang itu mulai muncul? Dan orang berhutang kalau dia nggak punya uang, dia nggak punya aset. Itu loh. Setahu saya, rumah tangga berhutang itu kalau dia nggak bekerja, dia nggak punya aset ya, aset itu misalnya punya motor dia bisa jual, itu dia kerja lagi dia bisa beli lagi dan sebagainya kan. Nah, sementara kan kita kaya sekali, padahal kita bangsa ini adalah bangsa yang besar yang bisa menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa keterlibatan pihak manapun juga, karena rumah tangga kalau ada pihak ketiga nggak akan selesai. Yang katanya mediator lah apa, bisa saja dia musang berbulu domba, berpura-pura jadi penolong, tahu-tahu dan sebagainya. Pahami itu gitu loh. Coba ngulik, mulai kapan, sejak kapan, kenapa hutang, apakah kalau kita nggak ngutang kita mati, terus kenapa kalau nggak mampu kok maksain diri, nggak usah go internasional, nggak usah sok-sok internasional, supaya kita punya wibawa. Ngapain kita punya kredit motor kalau akhirnya bikin susah, kan gitu. Gaya-gayaan ikut orang. bener. Ngapain kita beli mobil kalau kita nggak mampu maintenance-nya? Beli mobil dikasih kredit. Jadi ada jebakan, kita masuk ke dalam jebakan sistem. Dan akhirnya apa? Kita terjebak dan tidak bisa keluar. Lalu kemudian kita ngintil terus mengikuti permainan ini. Sampai kapan? Dari saya kecil sampai sekarang saya sudah ya dewasa dan sudah memahami semuanya. Terus akankah kita biarkan kehidupan ini berjalan seperti ini saja? Saya tidak mau. Saya akan sangat menyesal apabila kita hanya tercatat
berada di dalam periode kehidupan dari tahun sekian sampai tahun sekian, tapi tidak mencatatkan sejarah dalam hidup ini. Itu yang mengencourage saya untuk hidup dan mati ini di tangan Tuhan, bukan di tangan siapa-siapa. Dan tubuh kita adalah tanggung jawab kita dengan Allah, bukan dengan siapa-siapa. Saya tegaskan, tidak dengan siapa-siapa. Yang menghadirkan kita ke dunia ini adalah Allah, yang mempertanggungjawabkan tubuh dan jiwa kita itu ke Allah. There is no one yang punya right, punya hak untuk mengatur apa yang ada di dalam tubuh kita dan jiwa kita. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, jiwa kita sedang dimanipulasi. Mereka sedang menundukkan jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah ciut, maka tubuh kita akan kita serahkan. Jadilah kita slave, just because of pengen makan. Padahal kita makan ketela, kita makan daun, dia akan mati. Percaya sama saya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.